Nah, sekarang kita proses sambung ke motifnya, motif bunganya ini. Ya. Langsung pakai pakai benang ini juga, tidak diputus dulu ya. Ini tidak diputus untuk proses penyambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya Bunda ya. Ini tadi untuk badan dan bunga saya pakai nomor 5 kan. 5 3 mili. Sekarang saya berpindah untuk proses sambung supaya rapi ya, supaya rapi nampak kecil-kecil. Pakai nomor 4 2,5 mili ya. Ganti hak pennya. Ukurannya lebih kecil. Ini bunganya nampak atas. Kita balik seperti ini. Jadi kita sambungnya dari arah dalam. Nanti tidak ada nampak sambungan di bagian atas, nampak rapi. Ininya, jadi sisi baik bertemu sisi baik, sisi atas bertemu sisi atas rajutan. Seperti itu ya, seperti ini ya. Ini mau dimulai dari mana saja, terserah saja, tidak masalah. Ini kan total 76. Ini jumlah mata atas juga dicek lagi ya, jumlah total harus jumlahnya 76 mata. Supaya pas kesininya, nanti sisanya hanya 20. Seperti itu ya. Ini buat pondasi dulu satu. Didekatkan begini. Lalu ini saya balik, saya putar. Jadi bunganya letaknya di belakang. Ini yang badan tasnya menghadap berdekatan sama kita ya. Kita mulai ya. Ini sudah pondasi satu ya. Teknik penyambungan juga sama saja seperti biasa ya. Ini pondasi ya, jangan di sini, tapi di mata pertama ini ya. Ini kan pondasi, ini mata pertama ya. Hanya ambil serat belakang. Ini serat belakang, yang satunya ini serat depan. Ya, jadi serat yang berhadapan, berdekatan, yang disatukan seperti ini ya. Buat slip saja, tidak tusuk silang. Kalau tusuk silang nanti nampak ada rongganya terlalu besar. Nah, slipnya jangan terlalu ketat seperti ini ya. Dilonggarkan ukuran matanya, ukuran ini helaian benangnya. Nih seperti ini ya. Nih dilonggarkan. Nanti akan ketemu ukuran yang pas ya. Ini kan sudah di sini ya. Sekarang pindah ke sebelahnya. Ini pun juga sama. Pindah ke sebelahnya. Ini, nah ini ukurannya ini jangan terlalu sempit. Nanti terlalu mengkerut. Nih, dibesarkan. Ya, ini udah diisi di sini. Sekarang sampingnya ini ya. Ini pun juga sama. Ini udah diisi. Sekarang sampingnya. Seperti ini ya. Jadi satu serat sini, satu serat sana gitu ya. Seperti ini. Lagi yang ini. Terus yang ini. Terus seperti ini ya Bunda ya. Seperti ini terus sampai selesai ini berputar. Ini nanti berputar sampai habis di ujung. Nih, di ujung sini ya. Sampai habis di sini nanti ya. Alhamdulillah, seperti ini Bunda hasilnya ya. Setelah disambung. Tuh ya, udah tersambung semua. Nah, ini sambungannya tidak nampak. Tuh ya, dia ada di dalam. Karena kita proses penyambungannya itu kan dari dalam. Dari dalam nampak keluar, dia cekung seperti ini. Seperti ini ya, hasilnya cantik sekali kan. Ini alasnya. Nih seperti ini. Nah, untuk proses berikutnya, nah, misalkan Bunda ingin melanjutkan sisi satunya sebelum dikerut pun juga boleh ya. Jadi sisi badan satunya sebelum disambung ini ya, sisi badan satunya kerjakan dulu, baru nanti proses sambung semuanya boleh juga. Nah, ini seperti ini. Ini milik saya, akan saya lanjutkan dulu untuk sisi badan satunya. Tunggu ya. Nah, ini kan Bunda, coba ditengok nih seperti ini. Ini ada nampak cekungan dalam sekali seperti ini. Tapi ini tidak masalah ya. Nanti ini akan dilis
list berputar keliling. Nanti setelah jadi badan satunya ya, di list berputar keliling, nanti dia nggak akan nampak seperti ini. Nanti dia akan menyatu seperti ini ya. Nanti pasti rapi, insya Allah ya. Ikutin terus tutorialnya ya, satu demi satu, jangan dilewatkan. Sekarang untuk ini tidak saya putus dulu nih ya, ini saya beri pengaman dulu. Kita lanjutkan di badan satunya. Ini udah selesai, boleh diputus ya. Ini sisa dari proses penyambungan. Ini benangnya akan dipakai lagi untuk bikin badan satunya lagi. Jangan pendek ya. Ini saya potong kurang lebihnya 10-15 sentian. Nah seperti ini ya. Ini supaya kencang. Ini dimasukkan gini ya. Ini supaya dia ikat, supaya membentuk simpul. Diketatkan, tarik ketat. Dah, ini udah kencang ya. Ini boleh nanti bunda selip-selipkan, atau nggak masalah, biarkan seperti ini. Nanti ikut, kita kan nanti akan buat list pinggirannya. Nanti ini ikut dimasukkan, ikut disembunyikan. Nah udah. Untuk proses badan selanjutnya, ini ya nampak ya, ini nampak muka. Kita awali dengan tusuk silang yang nampak belakang. Ini nampak ya, ini ada gurat seratnya, serat yang tertinggal. Nah artinya kita harus mengerjakannya dari posisi sini. Posisi berarti kan sejajar dengan ini ya. Posisi tusuk silangnya menghadap ke bawah ya. Nah ini makanya saya buat disisakan ini, karena supaya menandakan bahwa ini mulai ke badan. Ini yang ini alas, ini penanda garis pembatasnya antara badan dengan alas. Nah ini kan tusuk silang nampak bawah ya, nampak bawah, ini nampak atas. Nah supaya seragam, nah ini kita ngerjakannya juga sama arahnya. Ini arah luar, tusuk silang nampak luar, jadi kita ngerjakan mulai dari ini ekornya nih, mulai di sini kita kerjakan yang motif nampak dalam ya, sisi buruk dari rajutan. Ini sisi baiknya di luar, kita mulai dari sisi, lihat dari sininya, mulai dari sisi buruknya. Kita ambilnya front loop saja. Buat simpul dulu. Ya, sisi buruk ambil ya, ambil satu serat saja supaya nampak ada tertinggal satu serat di luarnya nanti ya. Ini boleh sekalian digandeng, ambil semuanya front loop saja ya. Ini ya, ekornya boleh sekalian diikutkan. Ini tata caranya sama persis ya, sama persis seperti ketika buat badan satunya. Nah ini bunda, ini akan saya lanjutkan dulu ya. Nih, urut-urutannya sama persis ketika membuat badan satunya ini ya. Ini saya jelaskan lagi ya. Bikin badan ini harus sama juga. Ini ada 9 baris motifnya. Motifnya ini ada 9, berakhir di tusuk silang. Ini ya, akhirannya di motif tusuk silang. Sebelum mulai teknik pengurangan. Ini teknik pengurangan. Ini berakhir di tusuk silang. Jadi setelah motif tusuk panjang ini, DC ini, lalu tusuk silang, lalu mulai dikerut. Mulai 2 mata jadi 1. Mulai teknik pengurangan, habis itu sambung ke bunganya. Seperti itu ya, urut-urutannya ya. Ini akan saya lanjutkan dulu, nanti sampai kita bertemu saatnya kita ngelis berkeliling. Alhamdulillah, keduanya sudah saya selesaikan. Seperti ini hasilnya. Ini depan belakang seperti ini ya. Ini
di sininya nampak ada cekungan, tapi tidak apa-apa, nanti dirapikan saat ngelis ya. Ini kan masih ada cekungan-cekungan seperti ini ya, tidak masalah ya, nanti akan dilis, akan dirapikan. Nah, ini selesainya di sini. Selesai untuk penyambungan. Pakai untuk ngelis. Ini terakhir ngelis, terakhir menyambung ya, seperti ini. Buat satu pondasi dulu untuk proses ngelis. Satu pondasi rantai ya, satu rantai. Nah, ini mata milik proses penyambungan. Tapi kita isi lagi di sini karena supaya dia untuk meluruskan ya. Kalau ini tidak diisi, jadi antara motif bunga dengan badan tasnya ini ada jarak terlalu jauh. Jadi di tengah sini kita harus isi dulu nih ya. Nah, sekarang kita isi untuk proses ngelisnya. Tapi ambil 2 serat. Tuh, yang serat ke belakangnya ditusuk juga. Buat tusuk silang. Full SC ya untuk ngelis. Ini saya pindah ke HP nomor 4. Jadi ketika bikin bunga dengan badan kan nomor 5 ya, saya berpindah ke nomor 4 ya. Udah mau nyampe di cekungan. Ini mata yang terakhir. Nah, ini milik yang proses penyambungan ini. Ini mata milik proses penyambungan, kita isi lagi. Tapi karena ini cekungnya sangat dalam, berbeda dengan yang ini kan tidak terlalu dalam cekungnya. Kita buat HDC. Jadi bikin tusuk setengah panjang, tidak bikin tusuk silang. Tusuk silang itu kan cenderung pendek ya tusukannya ya. Jadi supaya ini menyiasati, supaya tinggi ya. Jadi kita buatnya masuk ke sini, tapi 2 serat ya. Tuh, serat yang belakangnya ikut keambil, jangan ditinggal. Buat HDC seperti ini. Nah, ini supaya bentuknya tidak terlalu cekung lagi. Nah, sekarang ini kan proses penyambungan di sini ya. Jadi kita mulai isi di baris pertama yang ini. Nih kan, supaya makanya dibikin HDC karena supaya tidak terlalu ada rongga terlalu besar. Nah, ini ya mata yang ini ya. Serat 1 serat di depan. Ini. Nih. Ini baris pertama. Sekarang yang kedua. Pilih di sini saja. Nah, ini sekarang bertemu tusuk setengah, tusuk panjangnya ini. Ini caranya ngelis. Ini ambil serat depan, serat atas ini ya. Ini batangnya tusuk panjang nih. Satu serat saja. Diisi hanya 2 aja. 2 SC saja. Ini ya, ini 1, sini 1. Tapi ambil satu serat saja. Hasilnya seperti ini. Masih baris pertama masih terlihat nampak cekung. Nanti selanjutnya baris kedua, baris ketiga tidak terlalu nampak cekung lagi. Nanti kita siasati di bagian yang nampak cekung ini supaya nanti bentuknya hasilnya bagus. Nah, ini lanjutkan ya. Isi 1 2 1 2 ya di bagian SC. Terisi 1 di bagian DC, diisi 2. Seperti itu ya. Lanjutkan.
Ini sudah saya kerjakan berkeliling. Ini hasilnya. Masih nampak lekuk ya. Nih. Nah, untuk yang di bagian badan ini ya, bagian badan ini tidak masalah, tidak perlu dihitung. Ya, bagian depan, belakang sini tidak perlu dihitung, tidak masalah karena ini tidak ada proses penyambungan seperti itu ya. Tapi khusus untuk di bagian sisi samping alas sini ya, sisi samping harus berjumlah 24. Tidak boleh dinego yang ini. Ya, di bagian sini ya. Nih, bagian samping. Ini kan sekaligus alas ya. Ini alas langsung untuk badan samping. Ini tidak boleh dinego ya, karena kita mau buat ploi di sini nanti. Nah, ini pertama kita tentukan dulu tengahnya ya. Kan 12 ya. Dihitung dari awalan. Ya, awalan alas, yang ini kan milik badan ya. Ini awalan yang di sini ya. Saya tandain dulu awalannya ya. Ini awalan. Nah, ini dihitung 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini 12 ya. Yang sampingnya penanda ini ke sini juga 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sampai di sini ya. Ini 12, ini juga 12. Sekarang kita buat tekuk 3 kali. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya 4 4 4. Ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti ini. Kita tandain. Ini kalau dihitung dari kanan ya, ini nomor 1, nomor 8 dan nomor 9. Nanti ditusuk jadi 1. Seperti ini. Ya. 1 2 3 4 4 5 dan 12 ditusuk jadi 1. Ini yang 4 5 dan 12. Ini 9 10 11 12 di sini. Bisa dipahami ya. Kan ini total ada 12 ya. 12 dibagi 3. Ini kan ditumpuk jadi 3 ya. Jadinya 4 atas, 4 bawah, 4 tengah, 4 atas. 4 4 4. Seperti itu ya. Jadi yang ditandain ini yang nomor 1. Kalau dihitung dari kanan ke kiri ya. Nomor 1 2 3 4 dan seterusnya. Sisi satunya sama juga. Ini dibagi 3. Ini kan akhiran di sini ya. Ini ditandain, ini 1 2 3 4 ya. Ini nomor 4, nomor 5, nomor 4, nomor 5, 4 5 dan 12. Ditusuk jadi 1. Yang ini yang ke-12. 1 2 3 4. Nah, betul ya. Jadi 4 depan, tengah, dan 4 belakang. Seperti itu. Nah, nanti akan membentuk seperti ini. Jadi 3 mata semuanya ditusuk jadi 1 ya. Jadi nanti ada 6 serat yang sekaligus kita jadikan 1. Nih, sampai di penanda, saatnya kita buat ploi.
Ini ya, ini yang diberi tanda. Ini susah ya, dilepas dulu, tapi hati-hati melepasnya. Ingat-ingat bagian mana yang ada penandanya ini, yang harus ditusuk nih ya. Yang ini tuh 2 serat semuanya ditusuk, lalu yang ini juga 2 serat ya yang ditusuk ya. Ya Bunda ya, perhatikan ya, ini serat yang ke-8 dan ke-9. Nah, ini bertemunya di sini. Karena ini pas dilakukan. Nah ya. Nih. Yang ke-8 dan ke-9. Ini pas bertemu satu sama lain, jadi ketemunya di sini. Hanya ketemu satu serat karena dia bergabung bersebelahan. Nih ya, ini saya nih seperti ini kan, ini dan ini ya. Ini bisa dipahami ya, ini dan ini. Jadi saya tusuk di sini, tembuskan lagi ke sini tuh ya. Jadi yang nampak di sini tuh, yang nampak di sini serat yang bawahnya ini, bukan serat atas matanya. Kalau ini kan serat atas matanya yang nampak ya, karena ini berjejeran, jadi ketemunya di situ. Sekali tusuk. Nah, sekarang sampingnya ini udah ditusuk ya. Sekarang yang ini dengan yang sebelahnya juga. Yang ini ya. Harus nanti berjumlah 4. Ini 2, 3, 4. Pas ya. Ini sampingnya sini, ini juga 4 ya. Ini yang kedua, 3, 4, pas ya. Semoga bisa dipahami ya. Ini lagi 1, lalu 2, lalu 3 ya. Jadi 3 tumpuk. Ini yang terakhir, ini juga sama nih, ini kan bersebelahan, jadinya ketemunya seperti ini. Nih, ketemunya di serat bawahnya, lalu sama ini. Nah, ini juga caranya sama. Ini yang pertama, yang kedua, lalu ketiga. Ini ya, ini ya. Ini ketatkan ya, tuh ketatkan, ditarik ini. Jangan nampak rongga terlalu besar. Yang kedua, ini sekarang yang ketiga. Dua serat ya semuanya, jadi ini 6 serat sekaligus. Nih yang terakhir, bertemunya serat yang sampingnya ini ya, seperti ini.
selesai. Begini hasilnya ya. Nah, nanti nampak penampakan dari samping seperti ini. Jadi mempercantik si tasnya. Dari depan nampak cantik, dari samping pun nampak cantik. Seperti ini hasilnya ya. Ini lanjutkan masing-masing satu-satu ya. Nah, ini nanti milik bunda dilihat cekungannya seperti apa. Nanti dicari caranya supaya dia bisa lurus rapi. Boleh tanpa pengurangan, boleh dengan pengurangan. Dilihat aja nanti hasilnya ya. Dicari-cari sendiri caranya. Pokoknya dia harus, yang diinginkan harus rata gitu. Ini ya, tidak lagi bercekung seperti ini. Seperti itu ya. Ini akan saya lanjutkan. Nanti bagian sini juga beri poli seperti ini. Caranya sama. Nanti bertemu lagi saat awalan di sini. Sudah selesai proses ploy kanan kiri ya. Nah, ini nampak cantik ya untuk sampingnya. Nah, ini masih nampak ada cekungan ya. Ya, masih bercekung seperti ini. Nah, ini list lagi sekali. Jadi ngelisnya 3 baris ya. Ini nyampe di awalan lagi. Setiap cekungan ini milik saya buat teknik pengurangan. Teknik pengurangan semua ini. Ini pun juga sama dibagi di baris ketiga. Ini ya. Buat teknik pengurangan. Boleh sini dengan sini atau sini dengan sini ya. Dilihat saja caranya. Dilihat untuk cekungannya seperti apa. Ini ya milik saya ini ya. Ini dan ini saya jadikan satu ya. Nah, ini udah sepertinya di baris ketiga ini udah nampak mulai rata ya. Ini ngelis yang terakhir. Jadi listnya kalau terlalu lebar juga kurang bagus ya sepertinya ya. Ini yang terakhir ngelis. Nah, sepertinya sudah agak rata ya. Nah, udah bagus. Ini bunda lakukan berkeliling. Udah masing-masing satu-satu SC berkeliling sampai di awalan lagi sini ya. Ini sudah selesai di sini. Ya. Ini teknik pengurangan di bagian cekungan. Tambahkan satu mata lagi. Ya. Ini milik yang pertama, tidak apa-apa, tambahkan satu lagi baru kita putus. Kurang lebihnya 7 sentian ya, jangan terlalu pendek. Ya, selesaikan. Ini yang terakhir. Maju 1, maju 2. Ambil lagi di ini mata yang terakhir ini ya. Nih, dari belakang ke tengah. Ambil, masukkan ke arah belakang, ke arah dalam ya. Nah, ini kan kita hasilkan satu mata lagi. Nah, seperti ini. Ya, tuh kan jadi nggak nampak dia sambungan, dia slip di sini. Tidak ada slip. Ini teknik supaya tidak nampak akhiran di sini. Sekarang masukkan, ambil serat yang bisa ditusuk. Nah, ini ketatkan di sini. Masukkan ini, lalu buat satu rantai, masukkan. Ini disimpul ya. Nah, udah selesai. Ya, jadi tidak nampak naik turun, jadi rata di sini. Tidak nampak kalau di sini akhirannya ya, gitu. Jadi rapi, nampak mulus. Dan alhamdulillah proses pembuatan tasnya sudah selesai. Sekarang kita proses untuk bikin kupingannya. Untuk kupingan, ini kan tadi ada 12 dikerut, sisa 4 kanan 4 kiri. Jadi total ini ada 8. Jadi kita buat
kupingannya 8. Bunda cari, pilih ring yang sesuai untuk ukuran 8 mata. Ini kurang lebihnya ukuran 3,5 cm ring saya ini, ring pundar. Pundar itu lebih fleksibel ya, mau pakai cantolan ataupun tidak pakai cantolan, dia fleksibel. Seperti ini ya. Ini pakai sisa benang yang tadi, masih ada ya sisanya. Ini masih ada sisa kurang lebih 1/4 gulung lagi untuk bikin kupingannya. Nah, ini kan ada sisa 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah cari, pokoknya harus ada 8 sisanya. Ya, sisanya 8 sini sampai sini. Buat ambil benang, buat simpul. Ini jangan terlalu pendek ya, karena ini kan kupingan untuk menahan beban. Jadi sisain panjang kurang lebihnya 10 cm seperti ini ya. Nanti ikut dimasukkan ke sela-sela rajutan. Ini simpul masuk langsung. Buat langsung tusuk silang. Buat sebanyak 8 tusuk silang. Tuh, sisa benangnya ikut langsung masuk di gandeng ya. Jadi dia biar bagus, biar awet, biar kuat. Ya, ada 8. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Seperti ini ya, ada 8 mata. Udah ya, ini 8. Lalu dibalik. Tidak usah pakai pondasi. Ini supaya rapi. Bagian pinggir-pinggirnya tidak nampak ada tonjolan-tonjolan. Ini seperti ini ya. Langsung dibalik. Ini ikut disematkan sekalian ekornya nih ya. Ini masuk mata pertama. Ini yang pertama ini ya. Lakukan bolak-balik sama seperti ketika buat alas. Serat penuh ya, jangan cuma satu serat karena ini kupingan, supaya ketat. Ini sudah saya kerjakan. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini dicobain dulu di ring. Harus ada sisa untuk masuk ke dalam supaya proses jahitannya lebih kencang. Ini seperti ini ya. Ini begini ya. Nah, ini udah selesai. Ini 15 baris ya. 8 mata, 15 baris. Selesai. Buat satu mata rantai putus. Ini tidak usah terlalu panjang, nggak apa-apa karena ini masuk ke dalam ya, masuk ke dalam di furing, tidak perlu juga dirapikan. Udah cukup seperti ini. Lakukan cara sama persis untuk sampingnya sini, 8 terus naik 15 seperti itu ya. Ini sisi satunya juga sudah saya kerjakan. Nah, ini kan tanpa pondasi, jadi dia nampak mulus tuh, rapi, rata, tidak ada tonjolan. Kalau pakai pondasi kan suka ada tonjolan-tonjolannya di bagian pinggirnya nih, nampak rapi. Ya, seperti ini sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita ke bagian lidah. Sekarang memanfaatkan sisa benang juga. Ini saya masih ada sisa kurang lebih seperempat gulung lagi. Mudah-mudahan cukup ya untuk lidahnya. Kita mulai dari mulai sini sampai ujung sini. Nih, ujung samping. Nah, ini di sini ya. Sampai akhiran di sini.
Tapi kalau bunda menginginkan lidahnya tidak sampai ujung, misalkan mau di sini jadi ada rongga juga nggak apa-apa. Ini saya hanya sisakan satu saja, karena kalau persis di sebelahnya sini nanti dia akan bertumpukan dengan ini kan nanti akan ditekuk ya jadi kuping ya kan. Nah nanti supaya tidak nabrak ke kupingnya, jadi saya beri jarak nih ya, seperti ini ya. Nih kan akan kena kuping, jadi ini harus ada rongga nih, harus ada rongga 2. Nah ini tempat nanti saya akan beri tanda aja nih ya, tidak persis di samping sini tapi ini bagian terakhir, ini yang ketiga. Jadi sisakan 2, kosongkan 2. Yang bagian sini juga awalan sisakan 2, nanti kita isi yang ketiga nih ya. Ini 2 lewatin, kita isi nanti yang ketiga sini, seperti itu ya. Sekarang caranya membuat lidah. Buat simpul awal dulu, simpul awal tusuk silang nanti ya, kita isi dengan tusuk silang semua. Ini awali dengan yang diberi tanda ini ya, 1 2 3, tapi tidak ambil serat penuh, tapi serat belakang saja, karena kan nanti mau akan ke arah sana lidahnya ya, jadi supaya tidak nampak tebal juga di bagian sambungannya ini antara badan dengan lidah, jadi dia ada nampak ada tekukan, sama seperti ketika membuat alas. Antara badan dengan alas kan ada garisnya, seperti itu ya. Ini ambil serat, hanya serat yang belakang saja. Ya, ini yang pertama tadi ya. Ini sisa benangnya ikut disematkan sekalian. Ya, seperti ini. Ambil hanya belakangnya saja buat tusuk silang. Ini sampai di penanda saja ya, selesai di sini. Terakhirnya yang ini ya. Sama seperti proses pembuatan kuping, tidak usah pakai pondasi. Jadi langsung saja diputar. Nih, langsung buat ini yang pertama ya, ini mata pertama. Ini nanti buatnya 3 baris saja ya untuk lidahnya. Ini sudah selesai 4 baris ya. Saya kerjakan 4 baris. Ini dari ini ya, garis ini ya, 1 2 3 4. Nah ini selesainya. Buat satu mata rantai putus. Lalu buat sisi satunya sama ya, sama persis caranya seperti sebelumnya. Buat simpul dulu. Ini langsung masuk di yang ketiga ya. Yang ketiga ini kan yang udah ditusuk untuk kupingan ya. Ini 1 2, nah ini yang ketiga, masuk di yang ketiga. Alhamdulillah ini hasil jadi setelah saya furing ya, seperti ini. Ini furingnya pakai tambahan lidah, kantong, resleting dalam. Nih furing yang melengkung seperti ini tuh ya. Insya Allah nanti ada tutorial cara pasang furing yang bersudut lengkung seperti ini ya. Ini tidak ada lapisan busa, ini biasa saja, tidak lapis busa. Yang lapis busa arti hanya ini dasarnya, ini dasarnya sampai di posisi tengah nih, di bawah ploi. Jadi dia bisa bagus melengkung karena pusatinya sampai atas, tidak hanya di bawah saja. Di bawah nanti bagian sininya tidak berbentuk lekung seperti ini ya. Nah
Bunda, sebelum proses furing, saya lupa tidak buatkan videonya, minta maaf. Ini kelopak-kelopaknya ini Bunda jahit ya, dijahit seperti jahit kancing. Nah, supaya dia anteng, jadi kelopak-kelopaknya ini nggak keriting, dia anteng, bisa flat seperti ini ya, jadi tidak keriting, tidak berantakan gitu ya. Nanti kan akan dipakai terus di tasnya, jadi supaya rapi seperti ini ya. Nah ya, udah seperti ini hasilnya, dia menjadi lidah, dia turun gini ya posisinya ya, jadi tidak mau ditonjolin ke atas pun juga nggak masalah ya kan. Tonjolin ke atas nggak apa-apa, kalau mau diturunkan ke bawah gini juga lebih cantik, dia jadi lidah. Ini juga dimasukkan ke dalam, ini namanya ujung resleting ya. Nah, disematkan, dimasukkan saja ke ujung ke resletingnya, masukkan, lalu nih ada sekrupnya, udah disekrup aja, selesai. Nih nanti bisa dimasukkan ke dalam, jadi nggak nampak ya, seperti ini ya. Sudah lengkap saya jelaskan ya, perinci dari mulai awal sampai pembuatan lidah terakhir ini. Nanti furing insya Allah akan ada tutorialnya. Udah, sekian. Semoga Bunda semua tidak ada kesulitan dalam proses pembuatannya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.